Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam program Renungan SOS. Mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan kalau pagi yang indah ini kembali kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih di sepanjang malam Engkau sudah memberikan kami petiduran yang nyenyak. Terlebih pagi yang indah ini Engkau sudah bangunkan kami dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mulaikan renungan kami. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, memberikan kami kemampuan untuk menangkap pesan-pesan Tuhan, agar kami diberkati oleh renungan firman-Mu di pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Kami mulaikan renungan ini di dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi yang indah ini kita masih meneruskan renungan kita dengan judul Mengenal Tuhan dan Namanya, ya. Nah, hari ini kita akan sampai kepada bagian yang ke 9 tentang nama-nama ilahi yang diawali dengan kata Yahweh, ya. Nah, pagi hari ini kita sampai pada mengenal nama Tuhan atau nama-nama ilahi yang diawali dengan kata Yahweh, ya. Dan pembacaannya kita akan lihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-45. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Ya. Dalam pembacaan ini adalah merupakan statement daripada Daud kepada orang Filistin. Ya. Siapakah orang Filistin yang berhadapan dengan Daud di sini? Orang Filistin yang berhadapan dengan Daud di sini adalah panglima perang yang sangat ditakuti oleh lawan-lawan orang-orang orang Filistin. Ya, kita sama tahu pahlawan perang, panglima perang orang Filistin yang gagah perkasa itu bernama Goliat. Ya, nah. Bangsa Israel pada waktu dipimpin oleh Saul, ya, ketika mereka untuk mengalahkan kerajaan-kerajaan yang menduduki tanah perjanjian yang sudah diberikan oleh Tuhan melalui janjinya kepada nenek moyang mereka, ya, Daud dengan gagah berani, ya, dia melawan panglima perang dari orang Filistin. Ya. Kita lihat Saul sebagai raja, dia sudah tidak berani. Ya. Ini Goliat baru dengan komentar-komentarnya. Bangsa Israel, jangankan Saul, jangankan barisan perang orang Israel, ya, pasukan perang orang Israel. Raja Saul saja sudah ciut nyalinya mendengar statement yang diungkapkan, yang dinyatakan oleh panglima perang orang Filistin yang sangat ditakuti itu, yaitu Goliat, ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan baca dulu dari ayat-ayat sebelumnya. Ayat 40, di sini redaktur Alkitab memberikan judul bacaan Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya ke dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu.
41. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan dipegangnya dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud, ya. Dihinanya Daud itu karena masih muda, ya, kemerah-merahan, ya, dan elok rupanya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Saudaraku yang kekasih, setelah bangsa Israel dan Raja Saul ciut nyali mereka menghadapi, ya, belum perang, menghadapi komentar-komentar yang diberikan oleh panglima perang Filistin, yaitu Goliat, mereka sudah tidak punya nyali lagi, saudara, ya. Mereka ketakutan luar biasa. Di tengah-tengah menghadapi masalah yang besar, ya, mereka akan diserang oleh orang Filistin. Tampillah Daud, ya. Daud ini tadi dikatakan dalam Alkitab, ya, dia masih muda, ya, pipinya masih kemerah-merahan, ya. Kemudian dihina lagi oleh Goliat. Tetapi kita sudah baca ayat 45, saya baca lagi. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah Israel, Allah barisan orang Israel yang kau tantang itu." Saudaraku, kita lihat Daud dengan gagah berani, dia menyatakan, ya, dia memberikan pernyataan, dia siap menghadapi Goliat dan dia dikatakan, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu, ya, dia mendatangi, ya, dia melawan, ya, dengan statement juga, dengan pernyataan hari ini, ya, dia katakan, "Tuhan semesta alam, ya, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Ya, Tuhan semesta alam dalam bahasa Ibrani-nya adalah Yahweh Sebaot. Ya, Tuhan semesta alam. Itulah nama ilahi, ya, nama ilahi dari Tuhan pada saat itu, dan ini Daud yang mendeklarasikannya, ya, bahwa Tuhan itu Tuhan semesta alam. Artinya apa? Tidak ada yang bisa menantang, tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan semesta alam. Kenapa? Sebab Tuhan adalah pencipta alam semesta. Bayangin, alam semesta yang besar, yang luas ini, yang kita diami, itu hanya Dia berfirman jadi, semuanya jadi, ya. Kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 1 bagaimana kisah penciptaan alam semesta ini. Tuhan cuma berfirman jadi, ya, semuanya jadi, ya. Itu sebabnya dia mengandalkan nama Tuhan atau Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam. Saudaraku, kita lihat peperangan demi peperangan selalu dialami oleh bangsa Israel ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Sebab tanah perjanjian itu memang sudah diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka melalui janji, dan mereka tinggal meneruskan saja, ya. Ya, tinggal meneruskan saja apa kata Tuhan. Mereka harus memerangi, ya, bangsa-bangsa mendiami tanah perjanjian, ya. Dan Daud di sini berkata, "Aku datang dengan nama Tuhan semesta alam." Saudaraku, ayat ini memberi pelajaran kepada kita bahwa begitu juga sebagaimana bangsa Israel menghadapi peperangan demi peperangan untuk mencapai kemenangan, memiliki tanah perjanjian, mereka harus berperang, ya. Dan yang mereka andalkan ada selalu, ya, pemimpin. Tapi ada pemimpin yang gagah berani dapat mengalahkan musuh-musuh mereka. Tetapi ketika datang kepada Saul, apa yang terjadi? Ya,
Saul ternyata dia sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dia hanya mengandalkan panglima perangnya. Saudaraku, kehidupan kita sebagai orang percaya seperti bangsa Israel banyak mengalami peperangan-peperangan. Ya. Peperangan kita di hari-hari ini bukan hanya peperangan secara physically, ya. Saya maksud physically ini secara jasmani, ya. Tetapi juga peperangan secara rohani, ya. Mari kita lihat Efesus pasal 6 ayat yang ke-12, ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Kita lihat ayat itu, dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi peperangan kita di hari-hari ini, ya, yang pertama, ya, melawan segala pemerintah, penguasa-penguasa yang ada di udara, yaitu roh-roh jahat. Peperangan kita adalah peperangan rohani, saudara. Ya, peperangan rohani luar biasa. Itu sebabnya kita dikatakan di sini di ayat yang ke-11 Efesus 6, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Ya. Peperangan utama kita peperangan secara rohani, yaitu dengan iblis yang digambarkan tadi oleh ayat 12, yaitu pemerintah-pemerintah, ya, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu udara yang gelap, melawan roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Iblis memiliki satu organisasi yang terstruktur dengan baik. Ya, di sini ada 4 hal yang dikatakan, ya. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat yang ada di udara. Ya, mereka kuasa kegelapan memiliki struktur pemerintahan yang tertata baik, saudara. Ya. Nah, kita juga untuk melawan penguasa-penguasa di udara ini, kita harus memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatan kita di ayat yang ke-10 Efesus 6 berkata, ya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya. Daud ketika menghadapi Goliat, dia tidak dengan kemampuan dia, karena dia sudah ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang dialami Daud. Ketika dia sedang mengembalakan kambing domba ayahnya, apa yang terjadi? Seringkali ada datang beruang, seringkali datang singa. Tetapi firman Allah katakan apa? Ketika beruang dan singa datang, dia merobek mulut singa dan mulut beruang. Dan semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Ya. Nah, kita lihat ayat yang ke-46. Kita lihat ayat yang ke-46 dari 1 Samuel 17. Hari ini juga, ya, perhatikan pernyataan Daud kepada Goliat. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Ada kata akan. Hari ini, statement Daud hari ini, ya. Dia katakan, hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Daud tidak mengatakan hari ini juga aku mengalahkan engkau. Tetapi dia andalkan Tuhan. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau. Dia mengatakan kata akan. Bukan berarti Tuhan tidak mau. Dia sedang menyatakan ini. Hari ini juga Tuhan akan. Nah, jadi ini sudah pasti itu. Kata akan itu cuma menyambung kata Tuhan yang melawan, Tuhan yang bekerja, dan Daud terlibat di dalamnya. Jadi orang yang beriman itu ada juga action mereka, tidak boleh diam. Iman itu ada realitanya. Ya, iman tidak kelihatan, realitanya melalui perbuatan. Tetapi sebelum dia berperang dengan Goliat, Daud berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau. Jadi Daud terlibat. Roma 8, kita lihat Roma 8 ayat yang ke-28. Ya, kita lihat Roma 8 ayat yang ke-28. Kita lihat
ayat referensinya betapa Daud itu luar biasa. Ya, Roma 8 ayat yang ke-28 bagian A. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Nah, kalau kita korelasikan dengan pernyataan Daud, Roma 8 ini bisa berbicara begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam peperangan yang kita hadapi. Ya. Dalam peperangan yang kita hadapi. Daud berkata, hari ini juga, bukan besok, hari ini juga, ya. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhnya. Kembali perhatikan yang akan saya bacakan ayat ini selanjutnya. Hari ini juga aku akan, tadi Tuhan akan, sekarang aku akan. Dua kali kata hari ini. Orang percaya pertama dia mengandalkan Tuhan. Yang kedua dia mengandalkan iman. Yang ketiga dia melakukan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, hidup oleh iman, dia harus terbukti dengan perbuatan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan. Jadi orang beriman itu harus percaya, andalkan Tuhan, dan kita terlibat dalam peperangan itu. Amin, saudaraku. Saya baca terus ya. Hari ini juga aku akan. Tadi dikatakan hari ini juga, ya, ayat yang ke-45, ya, ayat yang 46. Hari ini juga Tuhan akan. Pertama, diandalkan Tuhan. Tuhan yang pertama dikatakan dalam statement dia. Kemudian di bagian B ini, hari ini juga aku, Daud berkata aku, oleh kemurahan Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, hari ini aku. Dua kali kata hari. Orang percaya dalam menghadapi peperangan rohani, tetap andalkan Tuhan dan pakai iman kita, lakukan apa yang menjadi tugas kita, maka Tuhan akan berperang. Tuhan akan bekerja bersama-sama dengan kita, peperangan apapun yang kita hadapi. Ya, kita baca terus ayat yang ke-40, ayat 47, ya. Dan segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Ya, kalau Tuhan bekerja, dia katakan tidak melalui pedang dan lembing. Ya, jadi pedang dan lembing itu cuma sebagai, ya, pelengkap, ya, pedang dan lembing. Nah, kemudian dikatakan sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia menyerahkan kamu ke dalam tanganku. Saudaraku yang kekasih, Daud akhirnya dia menang melawan Goliat, saudaraku, ya. Nah, kita apapun, ya, seperti tadi saya katakan, Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam beserta dengan kita, dan dialah yang akan mengalahkan musuh-musuh kita, bukan dengan kuat dan gagah kita. Lembing dan pedang itu berbicara tentang kemampuan angkatan perang, pasukan perang. Tetapi Daud berkata, di sini dikatakan, ya, bukan, ya, dan bahwa supaya segenap jemaah ini tahu, supaya semua orang percaya tahu, orang Israel harus tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Biasanya orang berperang, pasukan berperang itu ada pedang, ada lembing untuk alat peperangan. Tetapi Daud berkata dia tidak mengandalkan pengalaman masa lalu. Waktu dia melawan Goliat, waktu dia melawan beruang dan singa, tidak pakai lembing, tidak pakai pedang. Dia pegang mulut singa, dia pegang mulut beruang, dia sobek. Dari mana itu kekuatan Daud? Dari Tuhan. Makanya Efesus 6 ayat 10 bilang apa itu? Akhirnya saudara-saudara, adalah kamu kuat. Kuat di dalam kuasanya. Kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan ada di dalam kita. Dan apa yang terjadi? Ya, Goliat pun akhirnya kalah. Kita baca terus ayat yang ke-48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia
dengan mukanya ke tanah. Saudaraku yang kekasih, kita lihat Daud cuma pakai umban, tidak datang dengan lembing, dengan pedang seperti Goliat. Goliat itu tinggi besar, tetapi Daud datang pertama, dia andalkan Tuhan. Ya, dia katakan, aku datang, engkau datang kepadaku dengan pedang dan lembing, aku datang melawan engkau dengan nama Tuhan semesta alam, barisan perang orang Israel. Saudaraku, apapun peperangan kita di hari ini, peperangan rohani maupun peperangan jasmani, tetap andalkan Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara tahu peperangan jasmani apa itu? Bukan dengan pedang, dengan lembing. Hari-hari ini peperangan jasmani dari semua orang percaya, termasuk seluruh dunia. Pertama, perang dengan COVID belum berakhir, saudara ya. Belum semua orang mengikuti vaksin ketiga booster ya. Kemudian perang dengan apa, saudara? Minyak goreng ya. Itu ibu-ibu kewalahan sekarang ya. Begitu kewalahan, minyak goreng ya masih langka. Kalaupun ada, harganya selangit ya. Harganya selangit. Ditambah lagi belum normal ya minyak goreng. Kendaraan-kendaraan kita, sepeda motor, mobil, mengalami juga masalah yang sama. Ya, apa itu? Minyak. Ya, bahan bakar minyak. Pertama naik dari 9.000 kalau tidak salah, menjadi 12.500. Bayangin, 3.500 naiknya. Luar biasa. Saudara, kita lihat, kita menghadapi dua peperangan rohani dan peperangan jasmani. Tapi jangan takut, Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam, mampu melakukan mujizat yang tidak mungkin kita pikirkan. Itu Allah akan nyatakan. Tetap Allah tolong, Allah pelihara kita, supaya kita bisa dapat minyak goreng ya. Secara jasmani kita dapat minyak bahan bakar, kendaraan kita tetap jalan. Haleluya, amin saudara. Itu sebabnya tetap andalkan Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam. Moga kiranya ini menjadi berkat ya. Nama ilahi ini menjadi berkat bagi kita, dan kita tetap andalkan Tuhan. Ingat, hidup oleh iman dan bertindak dengan iman. Kemenangan sudah Tuhan janjikan, tinggal kita berebutnya. Tuhan memberkati. Sebelum kita akhiri, kita dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Ayo kita sama-sama nyanyi, saudara. Begitu besar kasih Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Haleluya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita andalkan nama Tuhan Yahweh Sebaot. Segala sesuatu menjadi beres. Haleluya. Saudara,
Tuhan yang berjanji setia dan ketika kita mengandalkan Dia, kita diberkati oleh Tuhan dengan kemenangan demi kemenangan yang sudah Tuhan siapkan. Tinggal kita merebutnya dengan iman. Haleluya. Bertindak dengan iman, lawan semua yang menjadi masalah kita. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, karena cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, segala kemuliaan, hormat, dan pujian serta syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam. Ternyata memberikan kami kemenangan demi kemenangan, bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi oleh kuat dan gagah dari Roh Kudus. Dan kami harus bertindak dengan iman, mengalahkan semuanya itu, bertindak dengan iman, sehingga kemenangan demi kemenangan yang sudah Tuhan janjikan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami mengaplikasikan kebenaran firman-Mu di sepanjang hidup kami ini. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa serta mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah renungan hari ini. Kita akan lanjutkan kembali besok hari. Dan besok hari merupakan episode terakhir ya dari mengenal Tuhan dan namanya ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok hari. Shalom.